Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wala hawla wala quwata illa billah. Ma ba'd. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, apakah tato itu membuat sholat seseorang tidak sah? Nah, pertanyaan ini patut untuk kita jawab karena memang ini sangat mengganggu terkhusus sebagian kaum muslimin, saudara-saudara kita yang mungkin punya masa lalu yang sempat mentato tubuhnya, kemudian ingin tobat kepada Allah. Ya, dan ini sangat mengganggu tentunya problem dan bisa menjadi pintu masuk syaitan untuk menunda taubat seorang hamba. Sehingga dengan ketakutan-ketakutan seperti itu, ngapain kita tobat sih? Ya, ternyata kalaupun kita sholat kita ternyata tidak sah. Akhirnya tadinya sudah berazam untuk sholat, ya ditakut-takutin baik dari kalangan setan manusia maupun dari kalangan setan jin. Nah, ini harus kita luruskan sahabat sekalian. Baik, sahabat sekalian dimuliakan Allah, sebelum kita menjawab itu, ya ada hal yang perlu kita ketahui bahwa sejarah tato ini memang sudah erat atau beriringan erat dengan sejarah manusia. Bahwa di antara bentuk keindahan yang Allah berikan kepada manusia, bahwa manusia itu memang senang melihat hal-hal yang indah. Dan itu merupakan jamalullah, keindahan Allah yang Allah bagi-bagi kepada manusia. Jadi ketika Allah membagi keindahan itu, di antara yang mendapat porsi yang lebih adalah Nabi Muhammad SAW dan Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi porsinya beda. Nabi Muhammad SAW diberikan 50%, bukan 50% ya, hampir semuanya, tapi nanti di akhirat ya sebagian Allah berikan di dunia. Dan itu berbalik dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf porsinya diberikan semuanya di dunia, tapi ketika di akhirat dikurangi jatahnya. Maka wajarlah kemudian kita katakan tidak ada yang sempurna, ya tentu selain Allah ya adalah Rasulullah SAW. Beliaulah makhluk Allah yang paling sempurna baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Keindahan Rasulullah itu mengalahkan keindahan Sayyidina Yusuf alaihissalam. Hanya saja Sayyidina Yusuf, keindahan beliau itu yang membuat orang ya tertarik. Karena ya kalau kita bandingkan ya mungkin keindahannya mirip-mirip opa-opa Korea. Tapi kalau Nabi kita SAW, keindahan beliau itu tertutupi dengan haibah. Ya. Wibawa beliau yang begitu dahsyat sehingga orang ya memandang beliau itu dengan pandangan yang tajlil, yang memuliakan beliau ya. Singkat cerita sahabat sekalian, memang tato ini sudah bagian dari sejarah manusia untuk menunjukkan identitas manusia. Dari dulu seperti itu. Sampai kemudian di zaman Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah di kalangan Quraisy. Hanya saja dahulu orang bertato itu pelakunya rata-rata dari wanita. Karena memang keindahan itu identik dengan para wanita. Sehingga ketika semua atau syariat Islam telah turun dengan sempurna, ya semua ajaran Rasulullah sudah sempurna. Rasulullah pernah kemudian bersabda kepada para sahabat Nabi SAW, yaitu la'ana Rasulullah. Rasulullah melaknat orang-orang yang mustausilah, ya, al-wasilah wal mustausilah, dan juga al-washimah wal mustaushimah. Ya. Dimana kalau kita terjemahkan, Rasulullah melaknat para pelaku penyambung rambut. Nah, kalau kita perhatikan hadis ini, kesemuanya itu pelakunya atau dengan diksi atau redaksi yang menggunakan isim fa'il dari pelaku perempuan, pakai tak marbuta di belakang. Semua hadis atau redaksi hadis ini semuanya pakai tak marbuta, menunjukkan bahwa pelaku-pelaku semuanya ini rata-rata perempuan. Rasulullah melaknat orang-orang yang menyambung rambutnya, ya, para pelaku penyambung rambut dan juga orang-orang yang meminta supaya rambutnya disambung. Ya. Dan di antaranya yang terkena laknat Rasulullah adalah pelaku tentu di sini perempuan, yaitu yang suka nato. Ya. Kalau dalam bahasa Arabnya al-washim, ya. Itu pelaku yang menato dirinya. Tapi sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
walaupun hadis ini memang berisi tentang larangan, ya, saking kerasnya larangan untuk bertato, Rasulullah melaknat. Ya. Dan kalau Rasulullah sudah melaknat, pasti Allah juga akan melaknat. Karena Rasulullah adalah kekasih Allah, ya, Nabiullah, utusan Allah, ya, penyambung lidah lah ya. Maka apa yang Rasulullah sampaikan itulah yang diinginkan Allah. Maka kalau Rasulullah sudah melaknat, pasti Allah juga akan melaknat orang itu. Maka sahabat sekalian, walau demikian bukan berarti kemudian tidak ada taubat bagi pelakunya. Selama dia tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, maka Allah masih membuka pintu taubat. Siapapun, ya, apapun atau sebesar apapun dosa fisiknya, selama bukan dosa kolbu, ya. Jadi kekufuran itu adalah bagian dari dosa kolbu loh ya. Jadi dosa yang paling berat dan paling besar di sisi Allah adalah dosa kolbu, ya. Karena dengan kolbulah orang bisa menyekutukan Allah. Kalau secara fisik, ketika di bawah tekanan orang menyembah misalnya, di bawah tekanan dia diancam nyawanya, keluarganya, hartanya, disuruh untuk kufur atau mengucapkan kata-kata murtad, maka dia nggak diambil hukumnya. Karena dia di bawah tekanan. Tapi berbeda dengan orang walaupun zahirnya mungkin taat kepada Allah, tetapi di dalam kalbunya menyimpan kesyirikan, menyimpan kefasikan, ya. Menyimpan keingkaran kepada Allah, maka dia bisa kafir. Jatuhnya kepada orang-orang munafik. Maka dosa yang paling berat di sisi Allah yang tidak akan diampuni oleh Allah adalah dosa qalbu, wabil khusus adalah dosa kesyirikan kepada Allah, menyekutukan Allah. Maka sahabat sekalian, selama orang itu, ya apapun dosanya, termasuk dia menato dirinya, selama dia tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, maka rahmat Allah sangat luas. Ampunan Allah sangat luas, maka tobatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apakah setelah dia bertobat kepada Allah, ya apakah wajib bagi dia untuk menghapus tatonya? Ya tidak mesti harus. Ya, tidak wajib untuk dia menghapus tatonya. Apalagi kalau dengan menghapus tato itu bisa mendatangkan mudarat yang lebih besar, merusak badannya, merusak kulitnya, yang dimana itu adalah bagian pemuliaan Allah kepada seorang hamba, ya, dimana kita dituntut untuk menjaga kesemuanya, ya, karena ini adalah amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Tubuh kita adalah amanah Allah. Maka ketika kita bertobat dan kita ingin menghapus tato itu, namun ternyata dengan menghapus tato itu mendatangkan mudarat yang lebih besar, maka baiknya tidak perlu untuk kita menghapus tatonya. Nah, jangan khawatir dengan bisikan-bisikan syaitan itu yang mengatakan bahwa sholatnya orang yang bertato tidak sah, emang dia Tuhan. Ya. Karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu luas, dan Allah tidak akan membebani hambanya dengan beban yang tidak sanggup dipikul oleh hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Selama kita bertobat dan benar-benar ya taubatan nasuha, tulus, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah tobat kita akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholat yang kita lakukan dengan tato yang ada di tubuh kita, insya Allah sholatnya sah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama rukun-rukun sholat, wajib sholat terpenuhi semuanya, insya Allah secara fikih itu sah. Apalagi jika kita secara kolbu ya terpenuhi semua syarat-syaratnya, maka insya Allah selain sholat kita sah, juga insya Allah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena para ulama kita membagi dua pembagian, ya ada syarat sah, ada juga syarat qabul. Ya. Belum tentu satu ibadah yang secara fikih dia sah itu diterima di sisi Allah. Sebaliknya, kalau sudah syarat qabul terpenuhi, maka insya Allah secara fikih akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun secara fikih terpenuhi syarat-syaratnya, kita sudah bersih, menghadap kiblat, ya, dan sebagainya, ya. Tapi kalau secara syarat qabulnya tidak diterima, kita sholat bukan karena Allah, hilang rasa khusyuk kita kepada Allah, maka belum tentu sholat kita bisa diterima di sisi Allah atau bermanfaat di sisi Allah. Paling-paling kita tidak akan ditanya oleh Allah, "Hai fulan, kenapa ente tidak sholat?" Tidak, karena kita sudah melaksanakan sholat. Secara fikih sudah sah. Tetapi apakah sholat yang kita lakukan bisa bermanfaat, menolong kita di akhirat? Ya tunggu dulu. Tetapi ketika kita memenuhi syarat-syarat qabul tadi, ya kita benar-benar ketika di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menghadap dengan penuh ketakutan, ya, penuh takzim kepada Allah, ya menganggap diri kita belum pantas untuk sholat di hadapan Allah, masih terlalu banyak dosa-dosa kita, menghadirkan khusyuk itu, maka insya Allah ya secara fikih pun akan ikut ya otomatis
karena kita telah terpenuhi syarat qabulnya. Dan itu semuanya kembali kepada kebeningan kolbu kita. Ya, maka sahabat sekalian, ya pesan dari saya, ya selain kita memenuhi syarat sahnya, ya tentunya kita harus memperhatikan syarat sah secara qabul sholat yang kita lakukan. Dan insya Allah walaupun secara fisik kita itu masih ada tato, jangan khawatir. Selama kita masih berharap penuh kepada rahmat Allah, kita tidak putus asa, kita tidak kemudian bersedih, ya kita terus optimis mengejar rahmat Allah, maka insya Allah ibadah yang kita lakukan, wabil khusus sholat yang kita lakukan dengan kondisi sekarang yaitu penuh dengan tato kita, insya Allah akan diterima di sisi Allah, karena Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Rahmat Allah lebih luas daripada langit dan bumi, dan Allah tidak pernah membebani hambanya melebihi kapasitas hambanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.